Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat dan salam akal waras. Sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel Meluruskan Doktrin, yang mana pada channel ini saya akan memberikan atau menyuguhkan video-video tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan keagamaan, terutama agama Islam, yang mana pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video reaksi dari channel Salam Akal Sehat, JCC dan Zulfikar Official, yang mana mereka memberikan reaksi terhadap sebuah kematian yang dilakukan oleh seorang wanita. Lalu bagaimanakah videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum wabarakatuh. Udah. Nama saya Nunu. Saya melanjutkan kesaksian dari suami saya, Bapak Heru. Saya latar belakang Muslim. Orang tua saya Ternate Arab dan ibu saya Jawa. Saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang amat sangat kental, dan saya juga tinggal di satu wilayah yang mencetak para habaib atau ulama-ulama. Stop. Aduh, Ini lucu nih. Tempat pencetak habaib ini gimana, Pak? Ngamur ini. Aduh, mana ada di daerah saya ada mencetak habaib. Habaib sejak kapan dicetak? Parah. Habaib itu turunan Rasulullah, ya. Saya tertawa sendiri. Masa habaib dicetak? Astagfirullahaladzim, ini Tapi kue apem dicetak. Ikut numpang ketawa dong Pak, dari tadi aku tahan Pak. Tawanya sendiri aja Pak Denny. Bentar, saya belum selesai, saya tertawa dulu. Jadi begini ya saudaraku sekalian, ini asli murtadin botol, murtadin odong-odong, ya. Masa tidak tahu kalau habaib itu adalah turunan dari Rasulullah, ya, bukan dicetak. Makanya Tapi kita hentikan, terus kita komentari bareng-bareng. Jangan tegang, santai saja. Kenapa Pak Jul? Ntar kita lihat lanjutkan videonya dulu. Di Jabotabek. Saya kuliah juga mengikuti organisasi Islam, mengikuti pengajian di kegiatan kampus. Kenapa kok saya bisa mengenal Yesus Kristus? Ada ceritanya yang buat saya benar-benar bertobat. Hidup saya selama ini tuh kosong gitu. Saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim, sholat, tadarus, dan ikut pengajian, tapi hati saya kosong. Kita kan diajarkan ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keutamaan dari setiap ayat yang ada di Al-Quran. Dan ada hadis juga mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu, kalau kita baca, saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya
tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap sholat, kita melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Itu selalu kita baca dan gak pernah lepas Al-Fatihah itu. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa ya, warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh tidak bisa, menatap wajahnya tuh tidak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya. Sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada satu doa Bapak kami. Ada ucapan syukur, dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapak kami. Dan saya membaca doa Bapak kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapak kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapak kami. Dan doa Bapak kami itu ada satu kalimat yang, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab, tapi saya melihat kehidupan saya tuh penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe, itu buat saya tuh seperti dosa yang memalukan gitu. Saya baca doa Bapak kami itu, saya nggak tahu nangis tanpa sebab gitu. Setelah itu saya menggunting penggalan doa Bapak kami itu, dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapak kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapak kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapak kami itu. Saya tambahkan boleh? Ya, silakan. Jadi kalau dilihat dari penampilannya ya, gadis tua yang tadi ini memang dia ini rada-rada nggak normal gitu ya. Seperti yang saya terangkan pertama kali tadi, bahwa kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, ya oknumnya akan terlihat lihai, tetapi tidak bisa membohongi orang yang menggunakan akal sehat. Dia menyembah kepada Tuhan, tapi kemudian yang datang kepadanya seorang. Berarti yang disembah adalah orang, Bahlul bin Dongo.
bin Talal. Tuhan itu kan bukan manusia. Yang datang kepadamu manusia, kunyuk. Yang kau lihat bercahaya itu kan manusia. Berarti kau sembah orang, manusia. Ya, jadi membodohi itu kalau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak orang. Jadi gini, ketika dia menerangkan tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah katanya ke jalan yang lurus. Lalu kemudian dia bingung, jalan lurus itu yang mana? Coba, dia mengambil dalil dari Al-Quran, kemudian seperti yang dikatakan Guru Dasuki, dia ngambilnya lagi dalam Yohanes, bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus. Padahal ayat Al-Fatihah itu tidak sampai di situ. Ayat Al-Fatihah itu masih ada kelanjutannya. Ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, itu ada dalil lanjutannya, ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau mau nipu, ya jangan kayak gitulah. Di situ diterangkan jalan lurus itu yang mana, bukan menyembah Yesus. Jalan yang lurus yang minta ditunjukkan itu jelas dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan lurus itu. Tuyul. Jadi jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ya sudah sangat jelas sekali diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa husnal ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Jadi bukan orang yang menunjukkan jalan yang lurus, kemudian lurusnya itu menyembah kepada sosok manusia yang datang kepada dia katanya. Itu bukan jalan lurus itu jalan bengkok-bengkok. Jalan setan. Iya, jalan setan, jalan iblis. Lawang Yesus sudah mengatakan, aku akan pergi dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Bahkan dia mengatakan, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu sudah diterangkan dalam kitab Anda sendiri. Matius 24 ayat 23. Robek itu mata sampai kuping, plototin itu ayat. Ya, jangan bersaksi bodoh, menipu dirimu sendiri seakan-akan kamu ingin menipu orang lain. Cukuplah itu istilah-istilah Islam kau ambil di kitabmu untuk kau jadikan alat untuk menipu orang lain. Jangan lagi kau nipu dengan menggunakan dalil-dalil Quran. Ihdinas siratal mustaqim kau jual. Kemudian kamu ingin menjajakan Tuhanmu, ya, yang berupa manusia itu untuk dituhankan oleh orang lain. Jangan seperti itu. Umat Islam itu bukan orang yang bodoh. Ketika umat Islam mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Jalan lurus itu ketika diperintahkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Diperintahkan puasa pada bulan suci Ramadan, jangan tinggalkan bulan suci Ramadan puasanya. Diajarkan bersedekah. Diajarkan berinfak. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lakukan itu. Itulah jalan lurusnya. Ketika dibengkokkan meninggalkan sholat, itu berarti menyimpang dari jalan lurus itu. Kembali lagi ke situ. Karena iblis di dalam setiap hari itu membolak-balikkan hati manusia. Hari ini, pagi ini kita bisa beriman, siang boleh kita tidak beriman. Karena itu umat Islam selalu minta dituntun untuk supaya diluruskan. Apa diluruskan itu? Menjaga sholatnya dari waktu ke waktu. Itu yang kami minta. Jalan lurus itu begitu. Endingnya kemudian kami diberi kenikmatan. Maka kenikmatan itu didukkan kepada orang-orang yang siddiq, yang mati syuhada, orang yang mati syahid, orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang mukmin. Ya, itu orang-orang yang diberi nikmat. Apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Jannah. Kenikmatan di dalam beribadah. Kenikmatan di dalam berhubungan dengan keluarga dan orang lain dan dengan Tuhannya. Itu yang dimaksud. Bukanlah Anda dikatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya NKC menyembah kepada manusia yang dilahirkan oleh manusia yang dianggap Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau di mimbar gereja boleh, tapi kalau Anda sudah share seperti itu, bikin malu. Di negara ini mayoritas Islam. Mayoritas Islam berarti mayoritas pengikut Yesus. Di
di negara ini dijajah oleh penyembah Yesus, tapi tidak bisa mayoritas. Kenapa? Agamanya diajarkan dengan menggunakan metode dusta, saksi-saksi palsu, kesaksian bodong. Ya, apa dikira kalau Anda sudah bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Anda bisa menipu kami? Tidak. Gak bisa menipu Islam itu dengan bacaan seperti itu. Kenapa? Ada jutaan masjid di negara ini yang menyuarakan Al-Fatihah tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya setiap hari. Maka sekiranya kucing bisa menghafal Quran, dia pun menghafalnya. Apalagi ente. Burung beo saja saya, kalau saya datang, Assalamualaikum, dia jawab, Waalaikumsalam. Burung beo loh, tidak punya akal karena keseringannya mendengarkan. Apalagi ente. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa Quran lalu kemudian untuk nipu orang lain, nggak perlu. Atau kalau Anda menggunakan bahasa Quran untuk supaya dapat infak, dapat sedekah, dapat donatur, nggak perlu. Mending daftar jadi staf saya. Saya butuh cleaning service. Ya, tadi pakaiannya kulit sudah pakaian cleaning service. Boleh daftar. Daripada Anda nipu orang lain dengan menggunakan kalimat Allah. Nggak bisa seperti itu. Kami umat Islam sekali lagi tidak bisa dibohongi dengan tipuan-tipuan seperti itu. Karena kami tahu, kami lebih paham kitab Anda. Sedikit lagi, moderator. Saya ingin mengatakan bahwa doa Bapa kami itu adalah merupakan kehinaan. Kalau Anda menggunakan akal, itu adalah kehinaan, kenistaan, dan rendahnya derajat agama Anda. Kenapa saya mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga? Berarti yang ada di bumi bukan Bapa, tetapi anak. Lalu dituhankan. Berarti Anda menuhankan anak. Anda menuhankan utusan Tuhan. Ya, kuduskanlah namamu. Berarti namanya belum kudus. Baru didoakan untuk dikuduskan namanya. Dan kasihan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang mana yang datang? Yang mana kerajaan itu yang datang? Jadilah kehendakmu. Yang mana kehendak itu yang datang? Kehendaknya Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Yesus kehendaknya siapa? Mana kehendaknya dia? Nggak ada. Kenapa Anda sembah? Anda sujud melihat sosok manusia, kemudian Anda sembah. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah Yesus? Pernah ketemu? Di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Rendah kali. Ya. Minta diberi makanan. Orang minta ketaatan, minta kesehatan, minta diridhai, minta diberkahi. Ini minta makanan. Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang di jalan minta makanan? Takut kali lapar. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Oh Tuhan, minta ampun. Kalau ini Anda katakan, itu kan contoh. Yesus mengatakan itu kan contoh. Oke. Itu Anda lakukan karena Anda mencontohi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Anda. Sekarang ada tidak contoh dari Tuhan Anda menuhankan dirinya? Ayo. Oh, kami mengikuti dia karena dia juga melakukan doa itu, Pak. Kami melakukan doa kepada Bapak karena dia juga memberikan contoh kepada kami berdoa kepada Bapa. Oke, sekarang ada ada tidak dia mencontohkan Anda untuk menyembah dirinya? Ada? Tidak ada kan? Karena itulah kalau mau nipu, ya jangan dipublish di kamar atau di ruang tertutup. Saling nipulah kalian. Ya, dan kalau mau nipu, jangan ngaku-ngaku Anda adalah seorang Islam yang dulunya taat. Ya, Anda pernah mondok, ada yang ngaku anak kiai, ada yang ngaku keturunan mubalik, ada yang ngaku keturunan habaib, ada yang ngaku ada sekolah pencetak habaib, Bahlul, Bindongo, Bintolol, sudah tidak laku. Ini sekarang zaman digital. Jangan malu-maluin agama Anda. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini, sahabat-sahabat netizen yang ada di luar sana, jangan percaya. Yesus yang mereka sembah saja mengatakan di dalam Matius 24 ayat 23, jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yakinilah, orang ini kalau benar dia pernah sholat,
kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, pasti dia bercerita kepada orang lain. Sekiranya dia ngomong kepada saya, pasti saya tidak percaya. Bang Sul, tadi malam saya sholat tahajud. Lalu, saya bertemu dengan Yesus. Oh, maaf. Tujuan Anda mengatakan itu apa? Ya, supaya Anda percaya bahwa saya ketemu Yesus. Saya bilang, tidak. Yesus sudah berpesan. Kalau ada orang yang mengatakan, ada yang ketemu dengan Yesus, ada ketemu dengan Yesus di sana, ada Yesus. Jangan kau percaya. Mereka itu semua penipu, pendusta. Kenapa? Tidak lama lagi aku bersama dengan kamu. Karena aku akan pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi aku akan mengutus Roh Kudus yang aku minta kepada Bapa. Berarti yang datang adalah malaikat Jibril, Roh Kudus. Bukan lagi anaknya Maria. Seperti itu, ya. Jadi sahabat-sahabat netizen, sekali lagi, kalau mau lihat kesaksian yang benar, tengoklah seperti yang kita pertontonkan tadi siang, tadi sore. Itu kesaksian yang benar. Bagaimana seorang yang mendapatkan hidayah, seperti itulah adanya. Kalau yang seperti ini, murtadin kayak begini, ya gadis tua yang kayak gini, jangan percaya. Dari wajahnya saja sudah tidak bercahaya, penuh dengan dusta dan tipu daya. Saya kira begitu untuk sementara, silakan ditambahkan. Makasih.